Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 pelajaran PAI kelas 4 SD, yakni kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang keempat, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kelima, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Keenam, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Ketujuh, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke teman-teman, di sini kita melihat peta konsep daripada kisah perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, ada sebab-sebab daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Terus perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, hikmah daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, di sini kita melihat gambar daripada ilustrasi daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama rombongan. Nah, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah kurang berkembang karena adanya penolakan kaum kafir Quraisy. Adapun penyebab dari penolakan kaum kafir Quraisy yaitu mereka menganggap bahwa agama Islam sebagai ancaman daripada ajaran mereka karena mereka telah lama memeluk ajaran nenek moyang, yaitu mereka menyembah daripada arwah-arwah nenek moyang mereka. Terus yang kedua yaitu takut kehilangan status sosial. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengajarkan manusia untuk saling menghargai satu sama lain. Hal ini menjadi salah satu sebab kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam. Terus selanjutnya yang menjadi alasan orang kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah yaitu takut kehilangan mata pencaharian. Karena kaum kafir Quraisy pada umumnya mata pencaharian mereka adalah pemahat patung. Mereka membuat patung sesembahan. Apabila ada orang yang berkunjung ke kota Mekah, maka mereka akan memperjualbelikan patung sesembahan kepada pengunjung Ka'bah. Terus yang kedua, menjadi sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adanya peristiwa Bai'at Aqabah, serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang maksud dengan peristiwa Bai'at Aqabah yaitu di mana ada perjanjian daripada beberapa orang penduduk Madinah yang mendatangi Rasulullah, yaitu yang bertempat di Bukit Aqabah. Yang mana daripada isi perjanjian daripada Bai'at Aqabah yang pertama yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya.
Yang kedua, tidak melakukan perilaku zina dan mencuri. Yang ketiga, tidak membunuh anak-anak. Yang keempat, tidak berkata bohong ataupun melakukan fitnah. Jadi, Bai'at Aqabah itu adalah perjanjian daripada beberapa orang dari Madinah yang mendatangi Rasulullah. Terus yang ketiga, perintah Allah SWT untuk hijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Jadi sebab daripada hijrahnya Nabi Muhammad, yang ketiga yaitu sudah ataupun adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Yang mana yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama Islam, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan daripada kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW keluar rumah meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah surat Yasin ayat 9 yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat ataupun dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Muhammad bahwa Abu Bakar telah menyiapkan unta untuk mereka berdua untuk pergi ke Madinah. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak pemberian hadiah daripada Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad tidak mau menerima hadiah, terus terjadilah jual beli antara Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad yang tidak mau perjuangan yang
Satu perjuangan diberi dengan hadiah. Awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian Nabi bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari rumah Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi dan penuh dengan kehati-hatian. Kemudian mereka menuju ke Gua Sur. Sebelum dalam perjalanan, Nabi Muhammad menempuh jalur selatan yang biasanya di mana orang-orang untuk pergi ke Madinah menggunakan jalur utara. Untuk menghindari kejaran daripada kafir Quraisy, Nabi Muhammad menempuh jalur selatan dengan perbukitan dan batu-batu yang terjal untuk singgah di Gua Sur. Di dalam Gua Sur, sebelum memasuki Gua Sur, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa daripada Gua Sur tersebut. Takut nanti ada binatang atau apa yang akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad dan Abu Bakar bermalam di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Terus anak daripada Abu Bakar, yakni Abdullah, berkunjung kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan perkembangan kota Mekah daripada pergerakan kaum kafir Quraisy. Pemuda-pemuda Quraisy datang ke Gua Sur, lalu mereka mundar-mandir mencari seluruh arah. Di dekat Gua Sur, mereka berjumpa dengan seorang gembala dan berkata, mungkin saja mereka berada di gua itu, tapi saya tidak melihat ada tanda-tanda orang menuju ke sana. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Ia menahan napas, diam, dan hanya menyerahkan nasib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, lalu selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak menyenguk ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu dan saya lihat juga ada 2 ekor burung di lubang gua. Jadi saya mengetahui tidak ada orang di sana. Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh. Dalam doanya Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik ke telinganya. La tahzun innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu 3 hari, tepat pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar.
Sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan oleh Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Aku tidak akan menunggangi unta yang bukan milikku. Abu Bakar berkata, Ini hadiah untukmu. Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan beberapa harga yang dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Asma berdiri Abu Bakar datang untuk membawa bekal. Dalam perjalanan, namun dalam waktu bekal itu akan bergantung di unta. Ia tidak punya tali untuk mengikatnya. Lalu ia memotong tali pinggangnya dengan cermat. Satu potong untuk mengikat bekal dan satu digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar Zat an-Niqtaqain, pengguna dua ikat pinggang. Petunjuk dari Allah SWT yang mana Nabi Muhammad SAW melewati pantai Laut Merah. Jadi Nabi Muhammad dan rombongan mengambil rute yang berbeda dengan yang biasanya ditempuh oleh kafilah-kafilah untuk menuju Madinah. Dalam perjalanan ini, mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan orang-orang, antara lain Suraka. Ia awalnya berniat mencelakai Nabi Muhammad, tetapi akhirnya disuruh melindungi beliau. Yathrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, kita bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, rombongan Nabi Muhammad SAW tiba di Quba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah salat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Quba. Mereka juga menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW di Quba. Di Quba selama Nabi Muhammad SAW tinggal selama 4 hari. Dan di Quba ini Nabi Muhammad mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Quba. Setelah sholat maghrib, beliau menuju Yathrib yang sejak hari itu berubah menjadi nama menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW Al-Bara bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW disambut dengan riang gembira. Masyarakat Madinah sangat mengeluh-elukan pemimpin seperti beliau. Masyarakat dari kota Madinah memenuhi jalan-jalan, juga di atap rumah mereka. Mereka menyambut Nabi Muhammad SAW dengan sangat riang dan gembira atas kedatangan Nabi Muhammad di kota Mekah. Dan kemudian kedatangan Abi bin Abi Thalib 3 hari setelah kedatangan daripada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Hikmah mempelajari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah.
Yang pertama yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah perjalanan. Setiap mukmin hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Adapun teladan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah ulet dan tawakal. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa sikap Nabi Muhammad yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini yaitu memberi kita pelajaran bahwa dalam perjuangan seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan tersebut. Dan teladan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah ikhlas dan rela berkorban. Kemudian ketiga peristiwa yaitu keterlibatan semua kelompok dalam hijrah ini. Kelompok laki-laki dewasa Abu Bakar dan Amir bin Hurairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja Ali bin Abi Thalib, perempuan Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Dan teladan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah kerjasama yang baik dari setiap anggota. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.